Kisah orang bodoh mencari Allah. Dalam beragama tentunya kita sebagai manusia menghayati arti dan makna Al-Quran dan terjemahannya atau tafsirnya dengan hati yang tulus untuk ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba menelusuri setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, namun hamba terbacanya Quran Surat Al-Imran 191 ini bagi hamba merasa terpaut kecantol sehingga banyak keingintahuan terhadap tujuan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran, dan ternyata banyak kalimat-kalimat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah hamba merasa terpikirkan sebagaimana ayat Al-Imran 191 selalu ingin tahu kenapa manusia itu diciptakan, kenapa manusia itu selalu diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana-mana dalam pengawasannya, diberi petunjuk, diberi ilmu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turut serta dalam jasad kita demi kasih sayangnya diberi petunjuk untuk membantah mengikuti iblis. Perintahnya, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar kita untuk tidak bersekutu dengan setan. Ini peringatan dari mulai diturunkan ke bumi Quran Surat Yasin ayat 60. Daratu inilah yang menjadi sesuatu penghayatan sehingga menjurus ke pengkajian ayat-ayat Al-Quran, dan alhamdulillah dengan izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasanya ketika hamba berpikir itu seolah-olah ada yang menuntun atau ada yang mengajari dari mulai hati, otak, tangan yang menggerakkan, dan ketika menuangkan ke dalam laptop itu dengan tidak sadar badan ini bergetar dan mengeluarkan air mata. Lalu hamba bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya diri hamba sebenarnya? Sampai melangkah sejauh ini dalam pengkajian, sebenarnya terus terang bahwa hamba ini belajar agama ini secara otodidak hingga seperti ini. Apakah dulu sering membaca bukunya Bay Arifin, dalam kajiannya Hidup Sesudah Mati, dan Kiai Abu Sangkan, bukunya Berguru Kepada Allah, terjemahan Daratun Nasihin, hadis Qudsi dan lain-lain? Tetapi kenapa seolah-olah dalam diri ada sentuhan seperti mereka, tapi hamba merasa kok kajiannya sangat berbeda? Apakah hamba ini bergurunya hanya dengan Al-Quran ini? Yang menjadi pertanyaan pada diri sendiri. Namun dengan tidak sengaja terbarunya Quran Surat Al-Imran ayat 31 dan ayat 191 ini yang selalu ingin tahu tujuan hamba ini diciptakan. Namun dengan tidak terasa setiap sholat tahajud dari jam 2 itu selalu terasa makna atau arti dari ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang selalu merasa dalam diri itu tanya jawab antara otak pikiran, selalu berbicara tanpa suara, dan kadang tidak tidur sampai suara azan subuh. Ini hamba berulang kali mengulas tentang menyatukan kedua belah telapak tangan ini. Kebiasaan sewaktu sholat Jumatan di masjid itu selalu menyatukan kedua belah telapak tangan. Tiba-tiba seolah-olah ada yang berkata, itulah yang kamu cari tentang tanda-tanda kalimat tauhid. Ternyata bahwa penyatuan kedua belah telapak tangan itu jalannya saya menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hamba atau kita ini tercipta daripada kedua belah jasad yang sama, di mana kolbu ini mengatakan bahwa jasad sebelah kanan dan kiri itu adalah tanda-tanda yang rahasia. Di antaranya sebelah kanan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebelah kiri adalah Muhammad. Jadi ketika itu marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Adam dan Hawa karena telah dibujuk oleh Dajjal untuk tidak mendekati pohon. Kemarahannya hanya dilarang jangan mendekati ini saja. Lalu Allah menyatu dengan Muhammad dengan menggunakan atau melalui jasad Adam ini dengan kekuasaan dan kehendak Allah dengan mengucapkan kun fayakun, maka jadilah jasad Adam dan Hawa seperti kita ini, di mana jasad sebelah kanan adalah pemberi petunjuk yang benar dan jasad sebelah kiri adalah penerima petunjuk. Quran Surat Buruj 85 ayat 3 dan Quran Surat An-Najm 53 ayat pukul 4:10. Dengan petunjuk ini hamba semakin mengerti tujuan hidup yang selama ini. Bahkan dalam diri ada yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Inilah terkadang habis tahajud hingga azan subuh tidak tidur,
Lalu seolah-olah ada yang menjelaskan bahkan ini benar-benar yang hamba rasakan ketika mandi itu ada suara subhanallah ini posisi dalam kamar mandi dan ternyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di air dengan membantunya menyiram pakai tangan kanan untuk membersihkan badan kalau begitu setiap makanan yang akan dimasak itu dibersihkan pakai air begitu juga bila kita minum tentunya Allah membersihkan yang ada dalam jasad bila ada penyakit di lain waktu pun sehabis sholat maghrib membuka baju lalu hamba menggantungkan bajunya terdengar dalam hati ada perkataan, melayani, di situ hamba dijelaskan segala gerak hamba itu Allah subhanahu wa ta'ala yang melayaninya apakan ini yang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim segala gerak itu dilayani. Bahkan terbarunya Quran Surat As-Sariyat 51 ayat 20 dan 21 ini benar-benar hamba diberikan hidayah untuk mengetahui rahasia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak yang hamba sampaikan pada YouTube kalau saja mengikutinya pasti nyambung. Ketika membaca tafsir ayat Sariyat 20 yang artinya dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi orang-orang yang yakin ternyata benar bahwa alam ini bagaikan kalimat syahadat. Pertama kita ambil ayat As-Sariyat 20 yaitu suatu tanda-tanda adanya siang dan adanya malam. Begitu juga pada pepohonan adanya tanda-tanda kalau diperhatikan dan juga hewan yang bersayap dapat terbang bahkan karena adanya tanda kalimat tauhid pada bulunya itulah tanda bahwa Allah itu ada di mana-mana. Sedangkan di ayat 21-nya kita hubungkan dengan alam semesta terdapat tanda-tanda juga alam yang telah menjadi jasad, ternyata alam tersebut ikut serta sujud dan sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena jasad adalah hasil kerjanya Allah subhanahu wa ta'ala di mana tanpa adanya Allah bagaimana kita tahu barang yang bisa dimakan inilah yang menjadi keyakinkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ikut serta menuntun manusia untuk kembali ke surga. Di mana di atas telah diceritakan bahwa Allah itu maha berkehendak apapun sebagaimana kenapa kita kan sama-sama tidak mengenal awalnya Adam itu seperti apa itulah makanya jasad kita itu dikatakan oleh Allah sendiri yaitu wahyu yang diwahyukan makanya Dajjal iri kepada Adam merasa bukan dirinya yang menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Adam pun menjawab wahai Dajjal yang punya kehendak adalah yang maha pencipta dan itu bukan ranahnya Adam. Lalu Dajjal mengancam kepada Allah akan aku sesatkan semampu aku Dajjal kecuali mereka yang takut dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita mengetahui bahwa setiap tanda-tanda itu adalah rahasia yang dirahasiakan coba sekali lagi apa yang ada pada jasad kanan dan kiri ini bagi yang normal kita ambil dari mulai sepasang mata, sepasang telinga, sepasang lubang hidung, tanda pada gigi tidak menyatu, sepasang buah dada, sepasang tangan lengkap, sepasang kaki, sepasang biji kemaluan begitu juga nafas naik dan turun. Maka manusia itu adalah perpaduan antara nur Allah subhanahu wa ta'ala dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bekas tanda-tanda menyatunya pun terlihat yaitu mulai dari antara dua lubang hidung lalu di balik bibir atas dan bawah, di balik lidah, antara susunan gigi dan pada kantung kemaluan terdapat tanda garis yang menyatu. Demikianlah orang bodoh mencari Allah oleh Abdul Hadis An Samintahan bin Abdul Latif.